Living Room Liputan 6 SCTV hari ini sudah kedatangan seorang bidan seleb gitu ya bisa disebutnya, terus praktisi hypnobirthing juga yang langganannya ertong-ertong, cie, artis-artis gitu maksudnya. Langsung aja kita panggil, hai Mbak Mila. Halo. Mbak Mila ini adalah seorang bidan yang biasanya selalu ngurusin artis-artis ya Mbak ya. Udah banyak banget, ada Nikita Willy, ada Jessica Mila terakhir ya, ada Aurel juga, macam-macam. Udah melanglang buana apa Dana Paramita. Wow, ya Dana Paramita juga termasuk nanti kalau misalkan anak kedua ya Mbak ya. Ya, Amin siap. ya Allah, amin, 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 semuanya, amin. amin. Nanti insya Allah ketika sudah siap ya. Oke, Mbak Mila, hai apa kabar Mbak? Halo, makasih banyak ya udah diundang. Gila, makasih sudah mau Baik. mampir ke sini. Tadi macet-macetan dulu ya. Lumayan. Nah, Mbak Mila langsung aja aku tuh pengen nanya soal hypnobirthing karena kan lagi rame banget nih. Kayaknya semua artis-artis termasuk Kate Middleton juga loh melahirkan baby royal ini dengan teknik hypnobirthing itu ya. Boleh jelasin dulu nggak sih? Mungkin ibu-ibu dan juga calon mam di sini tuh bingung apa sih sebenarnya hypnobirthing itu? Jadi sebenarnya hypnobirthing tuh hipnosis tapi dalam kehamilan. Nah banyak yang kadang-kadang tuh mau belajar hypnobirthing takut ya. Karena kalau nyebut hipnosis tuh kayaknya nggak sadar, tutup mata, terus ditanya nih selingkuhannya berapa, Hey. dapatnya berapa gitu ya. Padahal sebenarnya hypnobirthing tuh bisa dalam keadaan sadar dan kita tuh sering banget hipnosis tapi nggak sadar bahwa itu hipnosis. Misal kalau kita ngeliat TV banyak brand-brand ya yang kita lihat, jadi top of mind di pikiran kita. Dan termasuk kita tuh sering banget terhipnosis dengan melahirkan. Jadi biasanya TV-TV kalau nggambarin orang lahiran kan harus teriak-teriak, menegangkan, bidan sekecil ini ditarik kanan kiri gitu ya. Iya, Sehingga apa yang kita lihat itu akan masuk ke alam bawah sadar, oh lahiran itu tuh ternyata menyakitkan banget ya, menegangkan banget ya hidup dan mati, sehingga kita banyak banget cemasnya. Jadi hypnobirthing itu mengubah mindset kita yang lama agar punya mindset yang baru dengan teknik hipnosis. Dasarnya sih relaksasi. Jadi kita direlaksasi, habis itu dimasukin sugesti atau namanya afirmasi positif yang baru tentang melahirkan. Jadi misalnya kayak melahirkan tuh peristiwa alamiah, peristiwa perjalanan spiritual, peristiwa pertama kali kita ketemu bayi kita gitu. Nah itu kita masukin terus menerus sugestinya supaya masuk nih ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena sering banget selain dari TV-TV kita biasanya nanya ya ke ibu-ibu yang sudah melahirkan. Pertanyaannya tuh biasanya, lahiran gimana rasanya? Jawabannya beragam. Ada yang wah sakit banget, pokoknya sakit banget gitu ya. Itu jawaban saya waktu kemarin lahiran Mbak Mila. Benar. Dan akhirnya itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Padahal ternyata proses persalinan tiap orang itu beda-beda Mbak Nana. Ada yang mungkin nyaman, ada yang memang sakit, tapi kalau kita persiapan manageable. Karena di tubuh kita ternyata ada anti nyeri namanya endorfin. Nah anti nyeri ini bisa aktif kalau kita relax, kalau kita punya mindset yang lebih baik lah tentang persalinan gitu. Dan banyak pasien-pasien juga yang terakhir itu ada namanya Mbak Ika, beliau melahirkan di bidan ya, dan beliau ngedennya tuh hanya nafas. Jadi benar-benar cuma terus bayinya lahir. Jadi kayak wow, ternyata benar bisa gitu. Serius. Dan foto video itu selalu senyum. Dan Badannya itu baby jongkok keluar. dan banyak keluar. Gitu. Dan itu yang ngebah aku juga punya mindset, oh ternyata lahiran itu bisa nyaman, bisa tenang kalau kita siap. Gitu. Makanya akhirnya aku juga termotivasi sih untuk bisa ngerilis trauma aku, karena jadi bidan tuh kan kita banyak banget pasien yang harus ditolong. Yes. Jadi pada saat aku jadi mahasiswa ya tiap ibu hamil yang ketemu ada banyak ceritanya yang kadang-kadang bikin aku juga takut buat lahiran. Tapi pasien-pasien aku lah, guru-guru aku yang buat aku jadi punya mindset berubah bahwa lahiran tuh ternyata bisa lebih nyaman kalau kita siap. Oke. Berarti hypnobirthing ini tuh dilakukan saat persalinan itu ataukah sebelum atau gimana sih Mbak kita mengafirmasi positif klien-klien Mbak Mila itu? Sebenarnya dari awal kehamilan. Dari awal kehamilan, artinya waktu pertama kali kita pertama. tahu tes pack positif itu udah boleh belajar hypnobirthing. Ya, jadi latihannya akan semakin lama. Jadi kalau latihannya akan makin lama, makin panjang, jauh lebih efektif gitu. Termasuk ada salah satu pasien aku juga, Mbak Olivia Jensen. Jadi waktu lahiran beliau ke rumah sakit itu udah pembukaan 6. Dan sepanjang mendampingi persalinan beliau itu senyum terus Mbak Dana. Jadi setiap kontraksi kita bidan muda yang belum pernah melahirkan kayak oh ternyata bisa ya lahiran senyaman ini gitu. Karena memang Mbak Olive itu relaksasi hypnobirthingnya rajin banget. Jadi biasanya belajarnya tuh
2 hari, abis itu dipraktekin mandiri gitu. Ada suara audio relaksasi yang diulang terus menerus dan nanti bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kita kayak ngiklanin ke pikiran kita kayak seiklan tadi biar jadi top of mind gitu, bahwa lahiran itu alamiah, bisa diatasi atau pertemuan pertama kali ketemu bayi kita gitu. Karena banyak banget nih teman-teman tuh yang takut sama kontraksi. Yes, Ya, benar. Karena jadi kan emang ngilu banget kan Mbak itu kontraksi itu. rasanya memang sakit, tapi sangat bisa termanage gitu ya. Dan kalau kita punya ilmu atau preparation yang cukup baik, kita bisa lebih siap menghadapi ini, bahkan bisa lebih nyaman. Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya rahim. Wow, Mbak Mila udah nyiapin apa nih? Ini rahim ya misalnya nih ya. Ya, ini adalah mulut rahim. Oh, oke. Kenapa bisa nyeri? Karena tiap ada kontraksi itu rahim kita sebenarnya lagi ngedorong bayi kayak gini. Nah, sehingga kalau bayi itu kedorong, mulut rahim di sini itu ngebuka. Nah, inilah yang disebut pembukaan. Biasanya untuk lahiran normal ini harus ngebuka sampai 10 cm. Jadi bukan vagina yang kebuka, tapi si mulut rahimnya ini. Gitu. Nah, bagaimana biar ini kontraksinya lancar gitu ya, teman-teman? Kita harus tenang dan kita harus accept bahwa ini tuh alamiah, karena ini hadiah dari Allah yang paling indah buat bikin bayi kita lahir. Ya, jadi kontraksi ini kita ubah mindset yang tadinya menyakiti aku, menyakiti bayi aku, tapi ini adalah keberkahan, ini adalah rasa syukur yang dalam, karena kontraksi inilah bayi kita bisa lahir. Jadi kalau kita nggak ada kontraksi, justru kita diinduksi biasanya. Nah, induksi itu isi obatnya namanya oksitosin yang bisa membuat kontraksi. Jadi kita belajar bareng-bareng nih, kalau ada kontraksi bilang alhamdulillah, puji Tuhan nak, makin sering makin cepat mama ketemu kamu gitu. Nah, teknik hypnobirthing ini apakah artinya justru bisa mempercepat lahiran gitu Mbak Mila? Karena kan kita tahu biasanya ini ada nih ibu-ibu yang udah pembukaan 1, tapi untuk menuju kedua tuh butuh waktu berjam-jam gitu. Bahkan ada yang sampai nginep berhari-hari karena nggak lahir-lahir gitu babynya. Itu bener nggak sih bisa mempercepat gitu Mbak? Ya, kalau dari beberapa data yang aku baca, penelitian yang aku baca, itu bisa mempersingkat durasi persalinan. Karena ketika ibu rileks, oksitosinnya atau hormon yang bikin kontraksi rahim tuh naik. Tapi kalau ibu teriak kayak tegang ya, atau suami dijambak kiri kanan, ternyata hormon merasa tersinggung saya karena menjambak-jambak soal hormon adrenalin, hormon stres naik. Sehingga hormon oksitosin ini adalah hormon yang bikin kontraksi rahim turun, jadi lahirnya bisa lebih lama. Tapi kalau kita tenang, hormon oksitosin ini naik, hormon anti nyeri si endorfin ini juga naik gitu, sehingga malah bisa mempercepat persalinan. Dan oksitosin ini luar biasanya bisa banget dimaksimalkan oleh ayah ya, karena oksitosin ini adalah the love hormone, hormon cinta, dimana hormon paling banyak tertinggi oksitosin itu pada saat melahirkan, menyusui, berhubungan seksual. Jadi tiga-tiganya buat ejection. Saat lahiran dia buat ejection bayi, saat nyusuin oksitosin buat ejection ASI. Makanya ibu stres, ASInya tuh bisa nggak keluar gitu. Dan yang terakhir pada saat berhubungan seksual, oksitosin tuh buat ejection sperma. Nah, biasanya yang dilakukan pada saat kita berhubungan seksual kan berpelukan, berciuman, foreplay, itu oksitosin. Dan boleh nggak berarti ibu hamil dipeluk? Yes, boleh banget. Dari oksitosin gitu ya. Jadi kalau ayah nanti dampingin ibu, taruh handphonenya, pegang tangan ibunya, tatap matanya, you can do it. Terima kasih udah berjuang ya mah. Diciumin ibunya boleh banget. Itu adalah oksitosin gitu ya. Pada anteng nih kayak pada dengerin bapak-bapak di sini semuanya bagus memperhatikan, berarti itu bapak-bapak dengerin. Melahirkan itu nggak cuma tugasnya mama aja, bapak-bapak juga ikut berperan. Jadi artinya peran ayah di hypnobirthing ini juga penting ya Mbak Mila. Penting ya? banget. Jadi nggak cuman ibunya aja yang perlu afirmasi positif ini. Yes, betul. Karena ayah-ayah tuh juga bisa punya trauma di pikiran bawah sadar tentang melahirkan ya. Ada satu ayah, dia takut banget ternyata melahirkan ibunya melahirkan nih, dia selalu terbayang omongan mamahnya. Jadi mamanya tuh pada saat melahirkan ayah ini selalu bilang, mama tuh hampir meninggal lahiran kamu, pendarahan banyak banget. Terus berulang-ulang sampai dewasa dia inget itu. Aduh, kalau istri aku melahirkan gimana nih, pendarahan nggak gitu ya. Sehingga sebenarnya ayah juga perlu belajar hypnobirthing supaya bisa ngerilis trauma-trauma atau kecemasan-kecemasannya. Jadi pas hari H nanti dia lebih siap
buat ibu mendampingi atau menjadi birth coach, birth partner. Karena di hypnobirthing kita juga belajar comfort measure atau comfort techniques, teknik-teknik yang buat ngurangin nyeri bersalin. Kayak dansa namanya labor dance, ada juga namanya gimbal. Jadi kita main di atas gimbal kayak goyang tapi sambil peluk ayah biar ada oksitosinnya ya. Lalu ayah juga belajar memberikan afirmasi. Jadi bukannya malah makin panik, sayang sakit ya gitu ya. Sakit di mana? Udah kamu nyerah aja gitu ya. Tapi justru dipeluk. Ayo sayang bisa, ayo sayang nafas bareng aku. You can do it, nih bayinya, ini gelombang rahim ya. Tiap aku peluk misalnya kamu kuat, kamu tenang. Jadi di hypnobirthing kita juga banyak prakteknya gitu untuk bisa mengurangi nyeri bersalin. Seru banget, seru banget. Nah, Mbak Mila, kayak yang tadi Mbak Mila bilang bahwa memang tidak dipungkirin ya, kita tuh sering kali ketika mendengar kata persalinan gitu selalu kebayangnya ini adalah suatu medis yang harus dijalani dan menyakitkan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kayak yang Mbak Mila bilang tadi, kalau misalkan ibunya sudah sering kali bilang dulu tuh ibu ngelahirin tuh sampai pendarahan lah, hampir meninggal lah, ini segala macam. Gimana caranya kita bisa menanamkan pikiran bahwa melahirkan itu nggak kayak gitu kok gitu, karena kan itu nggak gampang ya, ibaratnya itu udah top of mind bahwa melahirkan tuh menyeramkan gitu. Apalagi kalau di film-film kita melihat adegan melahirkan itu biasa sampai ibunya mengejar sampai kayak gitu-gitu kan, kayak aduh gimana gitu, kayak itu sulit banget tuh. Gimana cara biar bisa menanamkan pikiran kayak gitu, Mbak? Jadi memang harus rajin latihan. Nah, persiapannya tuh harus 3 hal nih Mbak Dana dan teman-teman, yaitu holistik fisik, lalu mental sama spiritualnya. Nah, fisiknya ini memang ibu harus siap, karena kalau aku bilang lahiran itu, bahkan ada satu penelitian yang bilang lahiran tuh kayak lari maraton. Jadi kalau fisiknya kita nggak siap, misalnya kita nggak olahraga, ya, itu rasanya bener-bener challenge. Kayak misalnya kita nggak pernah latihan, tiba-tiba harus lari maraton, kan bisa nggak sampai garis finish, bisa kecapean. That's why biasanya persiapannya olahraga. Sarannya seminggu 5 kali. 30 menit kalau dari badan American College of Obstetrics Gynecologist gitu. Lalu di situ akan ada latihan nafas, karena nafas itu kunci banget untuk mengurangi rasa bersalin. Kalau kita nggak latihan, karena banyak pasien yang nanya, Mbak, kalau harus latihan kan tiap hari juga kita nafas gitu. Betul. Ketika ada kontraksi tadi itu kan lumayan berasa ya, nggak nyamannya, nyerinya. Nah, belum tentu kita inget nafas. Bahkan kadang-kadang malah kita panik, nafasnya jadi gini. Nah, ini ngaktifin nervous system, jadi fight flight makin nyeri. Jadi makanya dengan olahraga kita bisa mempersiapkan nafas biar lebih nyaman. Yang kedua, mental. Ini perlu disiapin dengan hypnobirthing. Jadi latihannya biasanya kita kirimin audio relaksasi. Nah, audio relaksasi itu ada suara aku, di mana aku memberikan sugesti kurang lebih 15-30 menit untuk didengarkan setiap malam. Atau kalau yang belajar sama suaminya yang biasanya memberikan sugesti sesuai dengan masalahnya. Ya, misalnya ada yang takut ngedennya nggak kuat, berarti sugestinya untuk mengedan aku kuat, ku siapkan nafasku, mengedannya lancar. Terus biasanya nanti ayahnya kita ajarin bikin skrip. Jadi ayahnya abis itu ngerekam suaranya dan pakai musik, dia baca skripnya, dan itu yang terus menerus diulang sama ibunya gitu. Dan itu dilakukan harus konsisten, karena all hypnosis is self hypnosis. Jadi sebenarnya kitanya dulu nih harus trust, kitanya dulu harus latihan, baru bisa efektif gitu. Makanya disarankan dari awal kehamilan gitu ya, Mbak Mila. Kalau misalkan mungkin dari pertengahan atau akhir kehamilan ngaruh nggak? Sebenarnya never too late, Mbak Dana. Ada beberapa pasien yang ya ampun aku baru tahu banget nih 37 minggu. Ketika dia benar-benar konsisten, ada pasien aku di Belanda. Jadi beliau itu melahirkan anak pertamanya lintas benua ya. Pada pandemi kemarin gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang masih ada online. Nah, beliau itu melahirkan pertama di induksi. Dan rasanya sakit, gak nyaman banget, bahkan traumatik gitu. Dan yang kedua ini jauh lebih prepare, baru lagi nyusun tesis, baru belajar tuh di 36 minggu, udah seminggu lagi lah ya lahiran. Abis itu beliau konsisten, aku mau latihan abis ini bener-bener Mbak Mila. Nah, pada saat itu sambil video call di Belanda, terus dia melahirkan di udah pembukaan 5 masih main gimbal. Masih senyum, Mbak Mila, aku udah bukan 5 gitu. Bukan 5 masih bisa senyum. Masih video call gitu. Terus Mbak Ina, terus ya Mbak Ina ya semangat bentar lagi. Tiba-tiba udah 2 jam kemudian aku udah lahiran Mbak Mila. Experience kali ini beda banget. Meskipun aku diinduksi sangat jauh banget dibandingkan yang pertama gitu. Karena tadi konsistennya dia untuk latihan gitu. Jadi never too late, tetap bisa.
Iya, iya, iya. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti itu tadi Mbak Mila, misalkan di kehamilan pertama, persalinan pertama tuh sangat traumatis gitu. Tapi bisa ya kemudian Bisa. di persalinan kedua dia mengafirmasi diri untuk kemudian oh ternyata lahiran nyaman kok gitu. Yes, bisa. Dan memang di hypnobirthing kita juga belajar namanya trauma healing. Jadi kita Hmm. juga melakukan self hypnosis untuk merilis trauma-trauma yang kemarin. Biasanya ciri-ciri trauma itu kalau denger atau inget kejadiannya, tangan kita keringetan, kita berdebar, kita nggak mau ulang lagi proses itu. Nah biasanya tuh nanti akan ada metodenya sendiri. Biasanya sih kelasnya disaranin private. Nah biasanya kalau masih ada trauma, respon tubuhnya tuh nggak bisa bohong pada teman-teman. Oh Pada saat gimana responsnya? relaksasi, misalnya kalau dia menyimpan kesedihan, dia bisa nangis gitu. Kalau dia marah, biasanya tangannya udah gini. Jadi kita ambil bantal, terus ibunya bisa mukul-mukul bantal gitu untuk rilis. Ternyata dia masih menyimpan memori itu gitu. Oh, menyimpan trauma Persalinan sebelumnya, pertama. Oh, betul betul. oke, Makanya oke. dengan hypnobirthing berharap bisa meningkatkan pengalaman persalinan yang positif atau minim trauma. Karena itu rekomendasi WHO. Jadi kita nggak fokus hanya angka kematian ibu, Yes. tapi mengabaikan keselamatan mental dan jiwanya. Jadi kalau bisa, ya ibu juga harus punya pengalaman persalinan yang positif gitu. Iya, iya, iya. Berarti hypnobirthing ini sudah ada jurnalnya ya, Mbak Mila? Sudah banyak ya, banyak banget. Dan kebetulan kalau aku dan Bumil Pamil itu udah punya riset sendiri. Jadi kita melakukan penelitian di Indonesia bersama salah satu klinik namanya Tembuni Birth Center. Itu tempat lahiran aku. Dan akhirnya beberapa pasien yang kita ajarkan hypnobirthing kita teliti nih, bagaimana durasi persalinannya, kecemasannya, pengurangan nyerinya efektif apa enggak, dan kepuasan saat melahirkannya. Dan untuk nyeri tadi emang beneran berkurang? Berkurang gitu. Dan itu di-accept di jurnal kebidanan Eropa. Jadi kemarin kita presentasi juga di Yunani dan masuk jurnal kebidanan Eropa bahwa penelitian ini ternyata efektif gitu untuk bisa mengurangi nyeri. Wow, keren banget. Semoga lebih banyak orang yang mengedukasi seperti Mbak Mila Iya, ya tentang amin. hypnobirthing ini ya. Tapi kalau secara garis besar Mbak, apa sih sebenarnya beda dari hypnobirthing ini sama persalinan tradisional mungkin ibu-ibu yang zaman dulu gitu Mbak? Ada nggak sih beda signifikannya? Sebenarnya dari dulu bisa aja kita udah menerapkan hypnobirthing, tapi kita nggak sadar bahwa itu hypnobirthing, bahwa itu hipnosis gitu ya. Iya, iya. Contoh ketika sebagai bidan ya, sehari-hari kalau kita nyuntik, kita ajak ibunya, Bu tarik nafas ya, terus tiba-tiba ajak ngobrol, kok anaknya nggak dibawa, biasanya ada anaknya, terus kita ngerasa oh kok nggak sakit ya sama bidan, itu sebenarnya hipnosis. Jadi beberapa ibu zaman dulu udah menerapkan nih, misalnya ya mamaku tuh dulu dikasih sama ibunya ibaratnya peniti ya. Jadi ibu zaman dulu kan suka dikasih nih, kamu kalau ganti baju penitinya dipindahin sambil doain jabang bayinya sehat gitu. Iya, iya. Jadi misalnya sehari ganti berapa kali ibu dan jabang bayi sehat, itu sebenarnya itu kan afirmasi. Nah itu tuh doa yang sebenarnya bisa aja sudah kita lakukan, tapi kita nggak tahu bahwa teknik itu namanya hipnosis atau hypnobirthing. Iya, iya, iya. Ibaratnya dulu tuh kayak belum ada istilahnya Ya. ya, kalau itu sebenarnya hipnosis gitu ya, bener ya Mbak ya? Betul. Oke, oke, oke. Terus kalau misalkan ngomongin soal hypnobirthing ini sendiri Mbak Mila, sejauh ini klien-klien Mbak Mila itu apakah so far semuanya merasa nyaman, beneran nyaman dengan teknik itu, dengan metode itu, atau gimana? Mungkin ada testi-testi Ya. dari kliennya? Ya, jadi beberapa yang benar-benar konsisten latihan sih sangat jauh lebih nyaman ya. Kan sebelumnya kita assessment ke pasien itu melihat pain scale ibu ini. Jadi di awal tuh ditanya, Bu pain scale-nya tuh dari 0 sampai 10. Itu ibu berada di mana gitu. Yes. Ada di 9 misalnya, itu kan lumayan agak tinggi berarti pain scale-nya ya, mudah nyeri merasa. Nah pada saat belajar hypnobirthing itu biasa turun ke 7. Tapi ada mungkin ibu yang pain scale-nya tuh 5. Dengan belajar hypnobirthing dia bisa turun ke 2. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu pasien dengan yang lainnya. Tapi yang jelas biasanya kalau kita lihat setiap pasien itu berkurang pain scale-nya pada saat dia belajar gitu. Ada berapa sih yang tetap merasa tegang, mungkin teriak, sakit. Nah ketika kita kaji ternyata durasi latihannya yang kurang maksimal. Jadi misalnya udah ikut kelas tapi nggak dilatih nih gitu. Itu memang bisa mengurangi keberhasilannya gitu. Konsistensinya Yes, itu tadi ya. betul. Oke, oke. Mbak Mila, tapi kalau yang kan sempet rame juga tuh ya di TikTok tuh soal metode
persalinan itu jadi dia tiup-tiup tanpa mengejan. Itu tuh maksudnya hypnobirthing atau bukan? Ya, bagus banget pertanyaannya. Penasaran deh, bener bukan sih? Itu sebenarnya udah masuk dalam teknik hypnobirthing. Karena oke. sebenarnya melahirkan itu bisa tanpa mengejan badannya dan teman-teman. Jadi yang namanya crowning itu kepala bayinya sudah di depan vagina kayak gini. Oke. Nah, biasanya kalau Itu pembukaan ibaratnya, maaf aku potong. Jadi ibaratnya kayak kepala babynya udah masuk ke panggul, betul ya gitu betul. Jadi kan Oke. di panggul bawah sini. Heeh. Nah, ini kan udah pembukaan 10 ya, belum tentu udah kelihatan di vagina. Nah, tips biar kita ngedennya cuma tiup-tiup sebenarnya pada saat kepala bayinya di depan vagina udah ngunci kayak gini nih. Nah, jadi dia udah nggak masuk lagi. Kan kalau kita ngeden kadang gini ya, maju Dia mundur, maju yes. mundur, yes ya. Iya, Yang iya, disebut crowning tuh dia udah ngunci kayak gini depan vagina. Kayak gini nih teman-teman, batuk aja bisa lahir bayinya. Beneran kayak cuma gitu ya. Terus itu lebih disarankan nafasnya sebenarnya kalau sudah crowning karena bisa meminimalkan robekan perineum daripada kita mengeden kuat. Gitu. Jadi sebenarnya nafas tiup-tiup itu juga teknik yang udah lama dipakai gitu. Kita udah pelajari juga di bidan bahwa teknik ini memang bisa mengurangi robekan perineum. Dan biasanya pasiennya udah dikasih mindset, ibu nanti pada saat mengejan tenang, tunggu sampai crowning terus tiup-tiup gitu. Jadi dari awal tuh dia udah tersuges, oke, kalau lahiran ngeden nanti sabar nunggu sampai crowning. Karena kan kadang-kadang kita dibantu sama dokter atau bidan ngedennya dari bukaan 10, tapi belum crowning. Nah sebenarnya idealnya kalau bener-bener pengen bisa ngeden tanpa nafas tuh nunggu crowning dulu. Crowning tuh yang tadi ya, pokoknya Depan- kepalanya udah Depan vagina, yes, depan vagina betul. udah di Udah situ. kayak gini nih. Jadi di depan vagina tuh dia udah bener-bener ngunci, nggak masuk lagi. Gitu itu crowning. Iya. Tapi waktu itu saya Mbak Mila cerita pribadi ini. Waktu udah crowning, tapi terus ujung-ujungnya kayak ayo mengejan yang kuat gitu. Gitu barulah tuh keluar Akhir, gitu. ya. Itu harusnya berarti aku Nafas-nafas saja. Harusnya sebenarnya bisa berarti itu. yes gitu. Wow, Karena yang belajar bikin dari sekarang. karena yang bikin bayi lahir itu bukan kita ngeden ya badannya. Jadi kalau nggak ada kontraksi kita ngeden sekuat apapun bayi itu nggak lahir. Yang bikin bayi lahir tuh kontraksinya. Makanya kita ngedennya harus tunggu kontraksi, artinya tanpa ngeden pun bayi itu sebenarnya karena bantuan kontraksi bisa lahir. Oke. Tapi Mbak Mila kadang kan ada beberapa kasus nih, misalkan ada ibu-ibu yang mungkin kurus gitu ya, terus panggulnya kecil, terus dibilang jadi nggak possible untuk bisa lahiran normal gitu. Itu gimana yang kayak gitu-gitu Mbak? Ya, namanya biasanya CPD, Tapi memang ada ya seperti itu ya Mbak ya? Jarang banget sebenarnya. Oke. Jadi gini, kalau untuk anak pertama biasanya dokter itu akan ngecek kepala bayinya udah masuk panggul apa belum kayak gini. Dari 36 minggu kehamilan. Karena anak pertama jalan lahirnya belum pernah dilewatin sama bayi. Tapi ini bukan dateline. Kalau dia 36 minggu belum masuk, misalnya masih di atas, belum tentu panggul ibunya sempit. Karena bisa jadi bayinya tuh turun nanti pas kontraksi. Rata-rata kalau bayi belum turun ke panggul, ya itu karena posisi bayinya nih masih kayak gini. Nah, wajahnya masih madep depan, jadi kepala bayinya tuh diameternya lebih besar. Dia nggak bisa nunduk, makanya dia agak sulit buat turun. Nah, kita harus ubah dulu biar dia madep ke punggung. Iya. Ya, sehingga diameternya Di belakangnya kecil gitu baru ya. bisa turun gitu. Atau otot ibunya nih yang paling sering, ototnya kaku. Kalau kita lihat panggul ini tidak hanya terdiri dari tulang, tapi ada yang penyambungnya namanya ligamen yang kuning ini. Lalu ada otot di sini sehingga panggul kita tuh bisa gini. Kadang-kadang kalau bayi belum turun ke panggul, otot di sininya kaku. Misal kita jarang olahraga, ligamennya juga kaku karena sering duduk aja gitu ya, sehingga space-nya yang tadinya bisa segini dia cuma segini. That's why biasanya sarannya harus sering olahraga. Ya. Kalau kita lihat ibu-ibu zaman dulu, kita kan posturnya lebih pendek atau mungkin lebih mini gitu, mungil-mungil gitu. Tapi kok lahirannya
lancar-lancar. Bisa aja Ya, tuh ya mama. gitu. Kayak mamaku anaknya 5, posturnya lebih lebih mini Iya. gitu dari aku, Mbak Nana. Dan 5-5 normal. Pada Wow. saat ke bidan tuh bukannya udah selalu 10 lahir, bukan 10 lahir. Makanya dia nanya ke anaknya, "Mama dulu lahiran lancar-lancar aja, nggak perlu yoga-yoga," gitu. Iya juga ya Iya. Mbak Mila. Kok bisa kayak gitu ya? Kok kamu ngajar gitu? Ternyata Hah? zaman mama sama zamanku beda banget. Zaman mama panggulnya ready karena mama dari dulu aktivitas panggulnya udah oke. Misal ngepelnya jongkok dari hamil, ya rumahnya mungkin Oh. besar ngepel sendirian. Nah sekarang aku ngepelnya pakai mesin. Aduh, tinggal duduk. Mbak, gitu ya. Nyuci Tinggal jongkok. gini-gini udah dikerjain Iya, gitu ya. jadi semuanya serba Oh. instan sekarang. Terus nyuci jongkok dulu kan ya, sekarang kita pakai mesin. Mau beli makan jalan berkilo-kilo, sekarang bisa pencet nyampe rumah gitu. That's why kayak memang harus dimaksimalkan untuk otot-ototnya ini lentur gitu. Berarti seharusnya memang aktivitas fisik tuh justru bisa juga ya untuk memacu Yes. lebih lentur gitu, nggak kaku. Oke, oke, Betul. oke. Ada pasien aku kemarin yang baru lahir 3,9 kilo. Wow, itu Lahir gede banget normal. loh. Iya lumayan. Tapi memang ibunya rajin banget, kayak olahraganya bisa seminggu 4 kali, 5 kali gitu. Dan alhamdulillah lancar gitu. Iya, 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 iya. Tuh, jadi emang ngaruh banget ya aktivitas fisik. Tapi aku ngerasain juga sih Mbak Mila. Maksudnya kalau melihat kemarin aku sempet yoga juga, kan aku ikut sempet kelasnya Mbak Mila juga, pokoknya well prepare gitu Keren ya, banget, apalagi Mbak anak Nana. pertama. Ya. Biasa FOMO lihat, si ini kok begini ya. Itu kan hamilnya tuh bareng sama Nikita Willy ya. Terus kayak aduh, agak pressure kok Nikita Willy ada kegiatan ini gitu kan. Jadi ikut-ikut, tapi ternyata emang itu ngebantu banget karena ternyata jadi bikin cepet gitu-gitu. Nah, Mbak Mila, setelah proses nih, kan perjalanan menjadi seorang ibu tuh tidak hanya persalinan saja begitu ya. Setelah terus babynya lahir gitu kan, gimana caranya untuk memulihkan mental sang ibu juga gitu, karena kan pasti ngurus baby juga kewalahan, sleepless night juga pasti kan gitu-gitu. Gimana caranya biar si ibu ini tuh nggak ngerasain yang namanya baby blues juga gitu. Jadi ternyata pengalaman persalinan kita mempengaruhi postpartum juga. Jadi kalau misalnya kita punya trauma di persalinan, biasanya di masa pasca melahirkan itu bisa terjadi baby blues atau postpartum depression. Nah, tetapi memang postpartum itu adalah masa yang biasanya sering terlupakan ya. Jadi kadang-kadang ibu yang melahirkan bisa nyiapkan persalinan berbulan-bulan, tapi postpartumnya lupa prepare. Jadi kalau bisa memang postpartumnya disiapkan juga, termasuk support system. Karena sebenarnya pada saat pasca melahirkan tuh bener banget sama badannya, banyak banget yang berubah. Pola tidur, kadang kesulitan menyusui, dan perubahan hormon. Jadi mood ibu tuh memang naik turun Mood ya, swing makanya ya. bisa terjadi baby blues dan itu hal yang normal, tapi harus terjadi hanya di 2 minggu pertama. Ketika gejala-gejala ini lebih dari 2 minggu pasca melahirkan, itu disebut postpartum depression gitu. Nah ini yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah accept sih journey ini gitu. Jadi kayak misalnya, pola tidur yang tadinya 8 jam gak bangun, ternyata kita harus bangun 2-3 jam sekali buat nyusuin gitu. Iya bener banget. Karena seorang ibu itu lagi terlahir kembali ya, yang sebenarnya perubahan perannya sangat drastis. Sepakat. Gitu. Jadi mulai dari bangun tidur tadi harus nyusuin, jadi kita accept dulu bahwa slow pace itu it's okay. Mungkin yang tadinya kita kayaknya pengen cepet, pengen keluar lagi dari rumah yang biasa bekerja, kok tiba-tiba kayak slow down banget. Jadi kalau kita udah accept slow pace ini lebih nyaman. Yang kedua support system, makanya pamil-pamil, semoga Indonesia bisa bikin cuti ayah lebih lama ya. Amin ya robbal alamin. Kayak Finlandia. Aminin loh. Ya sih, karena di Indonesia 2 hari. Nah sebenarnya orang-orang terdekat ini bisa ngebantuin banget ayah. Makanya kalau di kelas kita ada newborn care namanya, ayah-ayah itu juga belajar cara gendong, cara bedong, cara ganti popok, sehingga ibu itu bisa kebantu minimal kayak oke, nyusuin aja deh, sisanya bisa sama ayah gitu. Atau support systemnya bisa yang lain gitu. Yang penting ibu untuk ask for help. Karena biasanya ibu yang pasca lahiran lagi nunggu-nunggu bayinya kayak semuanya pengen aku lakuin sendiri. Iya benar. Jadi it's okay untuk meminta tolong sih. Kayak misalnya aku kayak kurang tidur deh kemarin, boleh nggak aku tidur dulu, ayah yang gendong ya gitu. Atau aku butuh me time, kayaknya aku pengen keluar dulu sebentar, cuma 10 menit atau mungkin cuma 1 jam. Habis itu tolong ayah kasih misalnya bayinya kalau ada ASI perah
tolong ya titip dulu juga it's okay gitu. Nah itu biasanya cukup ngebantu juga sih Mbak Nana. Jadi ayah-ayah harus siaga juga di proses menyusui. Ayah-ayah harus siaga ya. Iya. Itu penting sih karena memang berasa sih Mbak Mila, maksudnya ketika suami beneran care, beneran peduli dan sadar bahwa oh ini anak kita bersama loh, kita bikin bersama dan ngurusnya sama-sama, itu beneran helpful banget ya. Bener, karena kalau ibu tuh banyak banget yang berubah, nggak bisa lagi ketemu teman, Yes. nggak kerja, tidurnya tadi kurang, sedangkan ayah tuh yang berubah mungkin cuma rekeningnya aja. Iya. Harus banyak yang keluar. Agak-agak, oh langsung nunduk-nunduk banget nih kameramen saya nih. Ayo ayah nunduk-nunduk. pampers habis misalnya gitu. benar. Tapi ayah masih bisa ketemu teman, ayah masih bisa nongkrong, masih bisa ke Bener kantor. itu. Jadi Iya, iya, perubahannya iya. tuh jauh Yes, banget. kadang saya juga ngiri juga loh Mbak Mila, kenapa ketika terus menjadi seorang ibu dan ayah gitu ya, maksudnya kita tuh semuanya berubah loh, badan kita Bener. berubah, hormon berubah, apapun semuanya berubah, tapi untuk menjadi seorang ayah ya udah anak lahir sudah menjadi seorang ayah gitu dan gak ada yang berubah rasanya seperti itu ya, tapi memang itu dia tadi supportnya Yes. seorang ayah tuh bener-bener dibutuhkan biar si ibu ini tidak merasakan yang namanya baby blues itu. Iya, jadi ayah pas pulang ke rumah boleh untuk kayak oke mah istirahat dulu sekarang sama aku gitu ya, atau mungkin kalau ibunya udah ngalamin gejala yang kayak mood swing, nangis, bukan malah disalahin. Ya kayak gini lahiran gitu. Kamu nggak bersyukur banget. Iya, iya. Aduh, Kayak iya. gitu, Kayak oke bacok sayang kayak apa gitu yang ya. bisa aku bantu ya gitu. Dan bahkan itu beberapa pasien ternyata kebantu banget ketika ayahnya berperan. Meskipun ya di rumah punya sebanyak apapun baby sister, sebanyak apapun yang bantuin, tapi ketika ayah udah pulang itu rasanya beda Mbak Mila gitu. Tadi kalau udah denger suara mobil pulang, ayah pulang gitu ya. Jadi ayah-ayah ternyata obat baby blues itu adalah cinta, cinta dari Tuh, ayah. cinta gitu. dari ayah. Semoga bapak-bapak ini banyak yang nonton podcast kita ya. Para calon bapak juga biar ngerti gitu ya Iya. Mbak Mila. Mbak Mila boleh dong terakhir mungkin ada pesan untuk para mom, para bapak-bapak juga, calon bapak, calon ibu juga yang bentar lagi nih mau punya momongan gitu. Boleh kalau mau ada pesan-pesan dari Mbak Mila. Ya, buat Bumil Pamil, karena 9 bulan tuh sebenarnya Allah udah siapkan waktu untuk kita preparation ya, agar bayi yang lahir itu nggak hanya sehat secara fisikal, tapi sehat juga secara emosional, secara batinnya, secara spiritualnya. Jadi kalau bisa dari hamil sama-sama belajar persalinannya juga supaya jauh lebih nyaman karena ternyata menentukan generasi ke depan. Jadi satu pesan dari Dr. Tubagus Erwin, guru aku, beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSPAD Gatot Subroto. Jadi beliau bilang, Mila, pasien aku tuh makin banyak tiap hari. Entah kecanduan games, pornografi gitu ya. Padahal ini semua bisa dicegah di dalam kandungan. Tapi sayang kita lupa sebagai tenaga kesehatan fokusnya hanya sehat secara fisik aja. Tapi lupa bagaimana menyiapkan generasi bisa sehat secara mentalnya, secara batinnya gitu. Jadi makanya hypnobirthing akhirnya dikembangkan juga oleh beliau supaya bayi-bayi yang lahir sehat lahir batin. Karena yang lahir ini adalah calon Khalifatullah, calon wakil Tuhan di bumi yang punya visi misi mulia di dunia. Jadi semangat buat Bumil Pamil ya, semoga generasi-generasi yang kita lahirkan bisa sehat lahir batinnya. Amin. Gitu. Semuanya bilang amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak loh Mbak Sama-sama. Mila. Mulai ada pencerahan, jadi semangat lagi kalau mau punya anak kedua loh. Nanti bareng sama Mbak Mila ya. Ditunggu ya, Amin, amin, siap. amin. Thank you Mbak Mila. Thank Bye. you.